Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang secara khusus saya tujukan untuk generasi muda. Adik-adik sekalian, ingat, masa mudamu hanya berlangsung satu kali dan itu tidak bisa diulangi. Isilah dengan sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi lingkungan. Berbuatlah baik kepada sesama, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, Apa itu? kata orang kepadanya. Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Setelah adik-adik membaca dan mendengarkan Injil Lukas tadi, di sini berkaitan dengan seorang buta yang mendengar dan bahkan dia bertanya. Nah, ini yang terjadi adalah kebutaan fisik, kebutaan mata yang betul-betul buta. Akibat mata yang buta dia tidak melihat, tidak mengetahui, berkaitan dengan kebutaan, buta. Tidak hanya sekedar buta mata, tetapi banyak kebutaan-kebutaan lain yang berada di sekitar kita, ada dalam diri kita, lingkungan kita. Siapapun pernah mengalami, bahkan banyak juga kita yang buta-buta. Contoh buta yang saya masukkan di sini adalah seperti ini. Buta kepekaan, buta perasaan, buta pengetahuan, buta informasi, buta teknologi, sehingga kita tidak memahami, tidak mengetahui, tidak melihat segala sesuatu kemajuan atau apapun itu. Itulah yang saya maksud dengan kebutaan. Kita melihat di sekitar kita, lingkungan kita kotor. Dalam rumah berantakan, cucian banyak, piring, gelas, panci-panci kotor. Di dalam rumah ada buku-buku, ada Alkitab, ada berbagai macam yang kita bisa lihat. Walau kita melihat, tetapi kita bisa pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu, dan gak mau tahu. Seperti lingkungan yang kotor, piring, panci, berantakan, kotor, jorok. Nah, kita tidak membersihkannya dengan berbagai alasan. Jadi kita mengalami kebutaan, ini kebutaan kebersihan, kebutaan kerajinan, yang menonjol adalah kemalasan. Jangan lakukan itu. Berkaitan dengan kebutaan pengetahuan, tadi sudah saya singgung berkaitan dengan buku ataupun HP. Buku ada di rumah dan HP kita gunakan, tetapi saya nggak tahu ya, dari antara adik-adik ini ada nggak yang rajin dengan membaca buku. Walaupun kita sekolah, kita kuliah, mungkin banyak yang malas dengan membaca buku, apalagi mencari informasi lainnya. Dan HP, aplikasi di HP berbagai macam pelajaran itu ada, tetapi seringkali itu kita abaikan juga. Tapi saya harap adik-adik yang melihat ini tidak ya. Nah, rajinlah kita menggunakan mata kita untuk membaca buku-buku itu sehingga kita tahu. Dan rajinlah kita menggunakan HP, aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya yang baik untuk menunjang kemampuan kita, kapasitas. Tidak hanya sekedar untuk hiburan, tujuannya senang-senang saja, boleh, nggak masalah. Tetapi informasi-informasi penting lainnya, pelajaran-pelajaran terdapat di situ juga kita kuasai. Contoh kasus lain lagi, kita buta teknologi, buta IT misalnya, ya kita kan bisa bertanya. Supaya kita tidak buta, kita bisa tanya, kita bisa belajar, sehingga kita tidak terkungkung dalam buta pengetahuan itu. Sehingga kita menjadi orang yang cerdas, orang yang bisa menguasai, bisa memanfaatkannya dengan baik,
dan bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan kita. Kembali ke Alkitab tadi, orang buta itu tidak melihat, tetapi dia mendengar orang banyak lewat, jalan-jalan banyak, mungkin agak ribut juga ya jalan-jalan itu. Lalu dia bertanya, apa itu? Nah, kita juga bisa bertanya. Bertanya kita bukan apa itu, seperti di firman Tuhan, tapi ada padanan-padanan yang setara. Bagaimana ini? Apakah ini? Contoh kasus, kita tidak menguasai teknologi IT, tapi ada yang mampu mengajarkan kita untuk secara sederhana memanfaatkan dan menggunakan itu, atau membuat sistem IT sendiri yang dengan kita belajar. Kepada siapa kita bertanya? Ya kepada yang ahlinya. Ada yang mungkin sudah mempelajari itu dari ahlinya juga. Nah, seperti itu yang kasus orang budak yang benar-benar buta itu, dia bertanya, apa itu? Pada orang banyak, nggak kenal lagi dia, nanya kepada siapa? Kalau kita bertanya mungkin kita kepada orang yang lebih kenal. Lain kalau kita di pasar, kita nggak kenal, cuma nanya-nanya aja, berapa harga ini, berapa harga itu, sama saja bertanya kepada orang lain yang mampu untuk menjawab. Saya kembali lagi kepada kebutuhan yang sederhana, adalah di rumah mungkin ada Alkitab, di HP ada aplikasi Android Alkitab, tetapi kita mungkin jarang membaca Alkitab ya. Tahu adik-adik juga malas membuka-buka Alkitab, kecuali pada saat pertemuan atau ibadah saja. Kalau dalam keseharianan, saya tidak tahu ya, mungkin banyak juga yang malas membuka-buka itu. Itu tidak bagus, mengakibatkan kita mengalami, kita tidak tahu apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman-Nya itu, melalui Alkitab itu tidak tahu apa. Karena kita malas membuka-buka. Mana tebal lagi kayak gini, parak lagi, gak ngerti. Nah, kita bisa bertanya kepada yang menguasai itu, bisa kepada para penatua, diakon, atau teman-teman kita yang mungkin dia lebih tahu. Pada pendeta, misalnya bertanya, apa sih maksud ini? Kalau kita nggak tanya, kita main baca-baca juga, kita nggak tahu. Iya, syukur kalau kita tahu. Kalau nggak tahu, ngantuk. Bacanya ini padahal baru 2 lembar, ngantuk sekali ya. Malas bacanya, ngantuk, tebal lagi. Nah, ini bertanyalah pada siapapun. Kemana kita yang bertanya yang lebih tepat lagi? Kita kepada Tuhan Yesus, undang itu Roh Kudus melalui doa. Bertanya apa maksud pernyataan Tuhan ini. Nah, kembali ke kasus orang muda yang di Yeriko itu. Dia bertanya, siapa itu? Oh, dijawab orang. Kita akan ketemu jawaban juga. Dijawab orang. Itu ada Yesus, orang Nazaret katanya. Lah, anak muda ini, si orang buta ini maksudnya ya, bergejolaklah hatinya dan dia berteriak. Dia berseru. Dia bukan Yesus orang Nazaret, bukan. Dia malah menyebut Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Itu sesuatu yang luar biasa. Penyebutan anak Daud, ada juga perlu ketahui. Penyebutan anak Daud itu adalah menunjukkan Mesias, juru selamat kita. Itu menjadi suatu gelar, padanannya adalah Mesias. Karena anak Daud adalah pemegang kerajaan kekekalan. Dia itu Mesias. Nah itu, dia menunjukkan itu. Dia bukan ikut-ikutan dengan orang banyak. Yesus orang Nazaret, manggil. Enggak, dia Yesus anak Daud. Orang lain yang mendengar itu nggak nyaman. Penyebutan kata-kata juru selamat itu, penyebutan kata-kata anak Daud, karena dia berisiko. Nah, begitu juga kita dengan seperti saya bilang tadi, kalau kita rajin, kita membaca firman Tuhan, tapi kita mengungkapkannya dimanapun kita melakukan, itu juga menjadi mengakibat orang juga bisa nggak senang. Contoh kasus, dalam pertemuan persekutuan pemuda remaja misalnya, kita saling beraktivitas, pelayanan itu menunjukkan kita membutuhkan Tuhan dan menyalurkan apa yang Tuhan sudah memberkati kita dan kita laksanakan dalam pelayanan. Tapi apakah orang lain juga senang dengan apa yang kita lakukan? Belum tentu. Banyak juga yang nggak senang. Jangan-jangan orang tua juga istilahnya malas juga lihat anaknya, apa kamu ini ngurusnya di gereja aja, ngurus yang lain-lain. Nah, di sini letaknya kita mendengarkan, gunakan telinga kita, mendengarkan dan simak itu.
dan lakukan argumen dan baik. Kita mendengarkan contoh. Kadang-kadang kita jangan juga tidak peduli dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua itu bisa mengomeli kita, bisa memerintah, bisa menasihati kita. Nah, rajin kalian belajar. Itu. Tetapi saya bertindak, saya rajin belajar. Lebih lagi, seperti orang buta tadi, orang banyak bilang Yesus orang Nazaret, tapi dia bertindak lebih jauh lagi. Dia tidak mau sekedar Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud. Nah gitu juga kita, rajin belajar kamu. Saya tidak akan belajar, tapi menunjukkan sungguh-sungguh dan bahkan lebih dari itu. Saya tidak hanya rajin belajar, tapi saya rajin untuk mencuci pakaian, rajin untuk nyetrika, rajin untuk melayani orang lain, peduli dengan lingkungan, peduli dengan alam dan tidak merusak, rajin buang sampah. Nah seperti itu, bertindak lebih jauh lagi. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan berkarya. Dia tidak sekedar hanya apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Anda butuhkan. Tuhan. Lebih ditegur orang lagi, karena orang gak senang penyebutan itu. Nah, lebih ditegur lagi. Kalian anak-anak muda harus tahu juga. Kita mungkin tidak disenangi orang, tetapi yakinlah, seperti orang buta, dia lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan dia lebih keras. Anak Daud. Wah, itu gak main-main. Itu menunjukkan kualitas iman. Anak Daud, Mesias. Dia gak mau lagi bilang orang Nazaret. Enggak. Daud. Nah, lakukanlah itu. Tunjukkan lagi kalian selaku kaum muda yang berkualitas, menunjukkan keimanan yang kuat. Lakukan itu, tunjukkan pada siapapun. Berkaryalah dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Jangan khawatir. Itu adalah sesuatu yang baik. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita lanjutkan lagi bacaan kita tadi. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan tadi, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus bertindak. Dia berhenti. Datang. Apa yang bisa kulakukan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Saya orang buta tuh, aku ingin supaya bisa melihat. Nah, Tuhan Yesus tuh tahu bahwa itu bukan hanya sekedar keinginan, tapi itu adalah kebutuhan. Tuhan Yesus tahu kebutuhan adik-adik semuanya, bukan keinginan adik-adik. Keinginan itu bisa berbagai macam, tapi nggak dibutuhkan untuk apa. Dan Tuhan tahu itu kebutuhan adik-adik semuanya. Nah, itu yang baik adik-adik ya. Masa muda tuh cuma satu kali seperti saya katakan tadi dan tidak bisa diulangi. Maka isilah dengan sesuatu yang bermakna. Kita rajin menolong orang, rajin beribadah, rajin segala macam, memuliakan Tuhan akhirnya seperti si orang buta tadi. Dia memuliakan Tuhan. Tapi karena walaupun ditegur orang awalnya, orang gak suka dengan pelayanan Anda, aktivitas Anda, ditegur. Apa? Kata orang. Tapi apa yang terjadi? Akibat kita menunjukkan kualitas kita dalam pelayanan yang baik dan memuji Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah orang-orang, masyarakat luas, orang-orang banyak itu memuji Allah. Mereka memuliakan Allah. Itu yang penting saudara-saudara. Adik-adik sekalian ya, ingat kita memuji Allah. Nah, di kondisi saat ini, karena ini zaman rame-ramenya ya, zaman-zaman mengkhawatirkan, zaman-zaman COVID ini, kondisi saat ini adalah kondisi yang bahaya, sangat berbahaya. Nah, tetapi karena kita generasi muda yang cerdas, nah kita mampu lolos dari itu dan beraktivitas dengan baik dan dalam pelayanan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan berjaga-jaga, tetapi Tuhan ada di situ, maka kita akan selamat. Saya akan menceritakan sedikit untuk kita pahami. Adik-adik mungkin tahu semut ya, tahu kan semut. Nah, semut itu
Sering juga kita seperti semut. Mereka kesana kemari jalan, cecet semut itu ketemu dia dengan temannya gini, cipika-cipiki si semut ini, salaman. Mereka menggunakan mata, menggunakan penciuman, menggunakan telinga, saling bertanya, saling ini. Ada kekompakan di situ. Bagus nggak Adik-adik? Bagus, luar biasa bagus. Kekompakan, kerjasama, ramah tamah. Tapi kondisi saat ini hendaknya itu jangan dilakukan. Tetapi kekompakan mereka, kerjasama tetap harus dipertahankan. Tapi cipika-cipiki, salaman, ngumpul-ngumpul yang tidak berguna, tolong kurangi dan hindari. Kenapa? Satu ekor semut itu kalau terkena regen pestisida, anggaplah itu COVID, kena regen, dia ciuman dengan saudaranya, temannya, kerabatnya, sepupu sekali, sepupu 2 kali, sepupu 7 kali, kakek nenek, kakek 2 kali, kakek entah apa, terserah itu. Tapi satu semut kalau kena regen pestisida, dia akan ciuman-ciuman mengakibatkan satu masyarakat semut itu akan habis musnah dan mati. Gitu juga kita, kalau kita ketemu sama salaman-salaman, say hello, kompak, nggak jelas ngumpul kita, berbahaya. Jangan lakukan seperti semut itu, tapi kekompakan mereka, kerjasama mereka, itu yang kita pelajari. Berikutnya adalah cerita tentang kura-kura, ada ya. Ada tahu nggak kura-kura? Nah, kura-kura tuh mantap juga tuh binatang tuh, hebat juga. Dia itu hidup sendiri, bukan hidup sendiri, maksudnya hidup di rumah sendiri. Kalau kura-kura kawin, berkeluarga, dia tinggal serumah nggak? Enggak kan? Tinggalnya di rumah masing-masing. Lalu kita tanya kepada kura-kura, hai kura-kura, kenapa kamu tuh di rumah sendiri aja? Nggak mau bergabung sama keluarga? Lalu si kura-kura itu menjawab, kepalanya masuk lagi ke dalam, mundur kepalanya, nggak keluar. Tapi dia jawab, aku nggak mau ketemu orang lain, kata si kura-kura. Aku menjaga diri, aku isolasi secara pribadi, karena aku nih sehat, aku nggak mau. Itu salah juga, dia terlalu mengisolasi diri sehingga dia malas bergaul. Nggak boleh juga, kita harus bergaul, terbuka aja. Nah, jangan contoh kura-kura yang seperti itu, tapi sifat dia menjaga diri itu yang kita pelajari dan bisa kita ambil hikmah. Tetapi dia yang tidak mau bergaul itu, yang sendiri aja, rumahnya sendiri itu, nah jangan kita tiru. Lalu ada nanti membuat kemah sendiri, nanti di depan rumah pakai kemah, sana kemari bawa kemah. Bukan itu. Tetapi isolasi mandiri seperti kura-kura dalam rumah itu tenang. Bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah. Tenang, santai, memperhatikan. Isolasi itu yang perlu kita pelajari. Demikian adik-adik. Jadi ingat kembali ya, masa muda kita, masa muda adik-adik hanya satu kali dan tidak bisa akan diulangi kembali. Gunakan mata kita yang masih berfungsi dengan baik untuk menyimak segalanya sehingga pengetahuan kita tuh ada. Dan kita bisa bertanya, seperti orang buta itu bertanya, apa itu? Kita bisa bertanya, bagaimana ini? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa perbuat untuk gereja ini? Apa yang saya bisa lakukan untuk persekutuan ini? Ajak orang-orang. Lalu terakhir di ayat 40 tadi, semua orang memuliakan Allah. Kalau kita mampu mengajak orang lain dan sama-sama memuliakan Allah, kebesaran nama Tuhan dan kebesaran Tuhan dan perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini akan terjadi dan kita dalam kebahagiaan. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan renungan kali ini. Semoga ini juga walaupun cerita ini sederhana, tetapi silakan untuk berpikir dan merenungkannya lebih jauh lagi. Demikian, salam sehat, generasi muda, generasi yang oke punya. Salam.